ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. Baiklah, sampailah kita pada acara yang paling kita tunggu, yaitu acara pamungkas kita, yang pada kesempatan ini kita persilakan Tuan Guru kita yang mulia penceramah kita Kiai Al-Haj Mahmud Murad, dipersilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundar mandir ke tengah sawah, pohon pandan banyak rumpunnya. Yang hadir semoga berkah, sehat badan, panjang umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, nangka cecek jatuh ketiup angin. Makin cepat makin bagus, sebab nanti beseknya keburu pada dingin leco itu. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain besok uang belanjanya ditambahin sama lakinya. Mah, pegang nih uang belanja 60 juta. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Masa Allah bang, udah jadi banyak amat di uang belanja sampai 60 juta buat kapan? Pegang yang sampai kita meninggal dunia. Kita alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa 'azim wa tafaddal wa barik wa karim wa tarham wa ta'annan ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala al ulama lam ya'talim qatuta hamud lakan abada wa matata abad lan dimada jamani min hudawa kupalam tahrob wa ma wa ta'at jubabatun abada bidismin hasani kapahu qad alata kauman jida jalasu indal wila dakisi jajal bimo tatani repet-repet. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para tuan guru, para kiai, para ajunan, para sepuh yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Suhada MA, yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Syekhul Mahbub Adailallah yang mulia Bapak Kiai Haji Arfan. Mohon maaf Pak Kiai kalau saya melekangin begini, ini bukannya lantaran songong, tapi emang udah kepepet. Iya.
ngambek. Iya. Masya Allah. Juga yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Anwar, dan segenap para kiai yang lainnya yang saya tidak tatap namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Kita doain guru-guru kita semuanya, semoga Allah berikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat serta barokah. Juga tak lupa pula ketua panitia penyelenggara peringatan maulidnya baginda Nabi, yaitu Bapak Jimmy. Orang lagi nyender, alhamdulillah. Orang jauh. Juga yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Hasanuddin, luar biasa. Bapak Lurah Nur Hasan, luar biasa, begitu sangat ceria. Dari senyumnya yang begitu semeringah, kita doain semoga tahun depan biar jadi bupati. Amin ya rabbal alamin. Juga perwakilan daripada anggota dewan yang datang dari, pokoknya saya tahunya tadi dengar Bapak Mustafa. Masya Allah, Bapak Mustafa, mudah-mudahan selalu Allah memberikan bimbingannya serta keridhoannya, diistiqomahkan dalam rangka menegakkan lillahi kalimatillah. Segenap para RW, para RT dan jajarannya, dan juga tak lupa pula aparatur kita dari militer, Bapak Babinsa dan Bapak Linmas kita, segenap jajaran aparatur pemerintahan yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah majlis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, kalau bahasa orang Depok maka kepake petang lagi. Kalau hari udah siang, ke kebun nanas naik sedan merah, burung pelatuk menclok di kabel, cuaca panas, awak rasanya udah rada gerah, mata ngantuk, pantat hampir pegel. Ya Bu ya, saya mau tanya Bu, kenal dengan Rasulullah? Di mana kenalnya? Kenal guys. Pernah berjumpa dengan beliau? Pernah lihat beliau? Itulah hebatnya Nabi kita. Maka kalau di antara kita cinta kepada seseorang, maka syarat yang pertama dan utama, kita pernah bertemu, berjumpa, bertatap muka, minimal kita pernah melihatnya walaupun cuma lihat fotonya doang. Betul apa betul? Suatu ketika bapak ibu punya anak, mohon maaf kalau bahasa orang Depok tuh anak lapor sama kita, "Mak, Bang, ya Tong, ada apa? Tolong dah besok lamarin saya." Mak belakangnya pasti nanya, "Lah emang lu udah punya gebetannya, Tong?" Tahu gebetan? Doi, tahu doi? Kata orang Bekulan spesial girl. Masya Allah. Tuh anak lapor sama kita, "Mak, Bang, ya Tong, ada apa? Tolong dah besok lamarin saya." Orang tuanya pasti nanya, "Lah emang lu udah punya calonnya, Tong?" "Udah." Lah kejadian udah punya calon si mak sama baba belum pernah dikasih tahu, mak sama baba belum pernah lagi ngeliat lu bawa itu calon lu ke rumah. Sekarang begini dah, lu bawa itu calon lu ke rumah, emak sama baba juga pengen kenal bagaimana rupanya, bagaimana tampangnya, bagaimana joglogannya. Pokoknya emak sama baba tenang aja dah, yang penting saya udah punya calonnya. Siapa namanya? Mumun. Ada sih namanya Mumun. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama, yang jelas bukan Pok Mumun orang sini. Tuh, begitu anaknya lapor dia punya anak katanya namanya Mumun, orang tuanya pasti nanya lagi, "Toh, iya Mak, iya Mbak, emang ngomong-ngomong udah ketemu di mana sama Mumun?" "Lah belum Mak." "Pernah bertatap muka sama Mumun?" "Belum Mak." "Pernah ngeliat Mumun?" "Belum." "Kali lihat fotonya, lihat foto?" "Belum." "Lah lu gimana ceritanya?"
Pokoknya emak sama baba tenang aja dah. Yang jelas kata teman saya juga, yang jelas kata teman saya nih mak, Mumun itu orangnya cantik, Mumun itu orangnya manis, Mumun itu orangnya rupawan, Mumun itu orangnya setia. Mohon maaf, orang tuanya pasti akan berkata, kalau kata orang Depok mah emang dasar goblok loh ketulang-tulang. Apa sebabnya? Yang jelas-jelas anak dia punya teman dekat, dia bawa ke rumah, itu aja orang tua belum keluar setuju. Betul? Betul? Padahal udah ketahuan tuh anak siapa, tinggalnya di mana, sekolahnya di mana, itu aja orang tua belum keluar setuju. Lagi ini kenal belum, berjumpa belum, ngeliat belum, punya fotonya juga kagak. Ngaku-ngaku katanya cinta, ngaku-ngaku katanya sayang, ngaku-ngaku katanya demen. 1000% bohong. Itu kalau manusia biasa. Itu kalau manusia biasa. Yang pada hari ini kita peringatin bukan makhluk Allah biasa. Yang pada hari ini kita peringatin bukan hamba Allah biasa. Biar kata kita berjumpa belum pernah, bertatap muka belum pernah, melihat belum pernah, bahkan mungkin karena terlalu banyak dosa di antara kita kepada Allah, sampai bermimpi pun kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Tapi lantaran cinta kita kepada beliau, mahabbah kita kepada beliau, maka apa yang kita lakukan pada hari ini, insya Allah semuanya bernuansa ibadah. Bu, masih pada itu. Aduh, hari Minggu hiburan, alhamdulillah datang ke tempat maulid ya Bu. Daripada di rumah baik kita suntuk mikirin cucian ada 2 bak. Betul apa betul? Masya Allah, di sini kita baca selawat rame-rame, alhamdulillah. Orang yang cinta kepada baginda Nabi mayuhibbuhu la yahib, dia kagak akan kecewa selama-lamanya. Mayyamut bi hubbihi nalakulal matlawi, orang yang mati dalam keadaan cinta kepada baginda Nabi, maka akan tercapai apa yang dia cari. Kalau kita cinta sama manusia pasti kecewa. Betul apa betul Pak? Kita cinta, kita sayang sama bini kita, Pak, kalau lagi ngomel ampun-ampunan tuh mulutnya. Benar apa benar? Ya kayak Bu, kalau kita cinta sama suami kita, tempo-tempo suami kita sok galak kan ya. Dia itu di TV ada yang dicokek bininya diganti, Masya Allah. Ya, kadang-kadang lagi pacaran luar biasa, nyanyi di pinggir kebun di bawah pohon kecapi, berdua-dua. Kata lakinya, kelak keli malamku Aladin, indah bersinar di malam hari. 1 juta cinta bikin abang pusing, cumalah ada cinta sejati. Kata ceweknya, indahnya langit bertabur bintang bang, tertutup awan bulan sembunyi. Apabila abang pengen bahagia, jangan nodai cinta yang suci. Cewek berlinting-linting itu minang. Masya Allah. Kagak taunya mah kagak jadi. Suwe bener. Ya Allah. Kalau cinta sama makhluk begitu, tempo-tempo udah habis-habisan. Demi kamu yang ku sayang, aku korbankan tabungan. Demi kamu yang ku cinta, ku berikan segalanya. Jangankan kalung emas, rantai kapal ku berikan. Jangankan pergi ke Bali, ke bulan pun ku kabulkan.
Tapi yang menyakitkan sudah habis-habisan, teganya kamu bilang cintamu cukup sekian. Tapi yang menyakitkan sudah habis-habisan, teganya kamu bilang cintamu cukup sekian. Akhirnya pelangap longong jumlah jabluk. Ya Allah. Tuh. Tapi cinta kita kepada baginda Nabi kagak bakalan kita kecewa. Tuh. Al-Hafidz Imam Abu Samah Al-Maqdisi, beliau mengatakan bahwa 4 hikmah dalam peringatan Maulid. Apa kata beliau? Yang pertama, papi hadal yaumi yaksurun nas minas shadaqah. Di hari peringatan Maulid baginda Nabi, banyak orang pada sedekah. Saya berangkat dari Sawangan, masuk tol baru Sawangan, tengok kiri kanan, kagak ada kebun pisang, kagak ada kebun. Sampai saya masuk kemari kagak ada kebun pisang. Sampai sini pisang Ambon udah sedikit lemah, matang semua rumah. Ya, tuh. Lingkungan begini saya yakin kagak ada kebun jeruk, kagak ada kebun lengkeng, kagak ada kebun salak. Tapi masa Allah luar biasa, pada saat sekarang ini lengkeng, salak, jeruk semuanya pada ngembrah. Tuh, ibu-ibu marah-marah bersih apa? Bu, biasanya kalau ibu-ibu mah resep, sebab dia mah tahu kunci berkah Pak. Kalau makan di tempat Maulid dia langsung habis. Ya, beda kalau bapak-bapak mah ditaruh pisang ke rumahnya utuh, kue itu utuh di rumahnya munduk, biar dikirim mana plastiknya. Itu banyak sedekah. Ini tandanya bahwa orang pondok betung pada senang amal sedekah. Lantaran cintanya kepada baginda Nabi, karena tahu kata Syekh Syafi'i al-Yamani man jama'a yuhanan, siapa orang yang ngumpulin teman-temannya, dikumpulin saudara-saudaranya, wahayang lau ta'aman, bukan tiba diundang suruh kumpul dari unggal majlis taklim, dari tiap musola, tapi di situ ada juga makanan, wahaliyah makanan. Di situ juga tempatnya dihias, jalanan dipakai tenda, tendanya pakai rumbe-rumbe, warna-warni, ada bebeknya. Mami tenda takjiah apa boleh gimana mana? Masya Allah. Wasara sababan, dan dijadikan tempat itu sebagai sebab biqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dibacakannya maulidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang azallah yaumil qiyamah ma'asidikin wa suhada wa sholihin wa yakunu bi jannatin na'im. Nanti dikumpulin bersama orang-orang soleh, para suhada, para sholihin di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Makanya kalau di kampung saya baca rawih luar biasa. Zaman empong saya dulu saking serunya baca rawih, kancing baju sampai pada jepuk, kaos oblong sampai pada lebleh. Kita masadul mahamid watana dauli rohil jituhum wadam usahin kutoke dia dalil wa nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika sholawatullah alaika. Man sau-sautan. Wah, luar biasa dulu mah. Zamannya masih pakai ambong. Ya. Ya Pak ya. Wah, luar biasa. Banyak sedekah. Maka diharapkan setelah peringatan Maulid pada rajin pada sedekah. Yang tadinya perbaik, yang tadinya pelit, sama sedekah entar menjadi orang yang pemurah, enteng tangan, gampang nolong. Mau nyantunin anak yatim, berbagi kepada fakir miskin, sedekah jariah ke masjid dan musola, serta majlis taklim insya
Sebab yang namanya harta, Pak, yang namanya harta, kalau kita kagak gunain buat ibadah kepada Allah, timbang habis poya-poya sama hura-hura, maka di hadapan Allah kagak ada artinya. Bagaimanapun harta kita banyak, Bu, bagaimanapun harta kita banyak, suatu ketika diuji kita sakit sama Allah, kenikmatannya akan berkurang, bahkan jadi hilang. Harta yang bisa bela kita jadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat adalah harta yang kita keluarin di jalan Allah, nyangkutin anak yatim, berbagi kepada fakir miskin, sedekah jariah, masjid, musola dan majlis taklim. Itu nanti jadi saksi di hadapan kita kepada Allah. Ada orang kaya, Bu, ada orang kaya, duitnya banyak, rumah bertingkat, mobil mengkilat, duitnya berlipat-lipat. Saking kayanya tuh orang kaya, kalau tidur bantal sama kasurnya dari duit. Orang kaya, saking kayanya kalau dia kentut keluar recehan. Saking kayanya tuh orang kaya. Ini orang kaya ATM-nya aja ratusan miliar. Naik mobil Lamborghini pakai supir pribadi, harga 6 miliar. Berangkat kemana? Restoran Bonafit VIP, tempat mangkalnya pengusaha konglomerat orang-orang kaya di situ. Berangkat sama supir, ATM ratusan miliar. Sampai gerbang restoran, security hormat. Gerbang dibuka, digoreng, nongeng. Gua semangat, bukain orang kaya. Dibukain pintu mobilnya, turun dipayungin, sampai pintu restoran disambut sama wanita cantik, rambut disanggul, pipinya oranye, bibirnya merah, alis melengkung, ujungnya bercagak. Pakai sepan baru miring-miring kayak grame kasakan. Baru nyambut orang kaya. Luar biasa, nyamperin meja makan. Begitu mau duduk, bangkunya nyamperin, diangsongin. Jadi kalau orang kaya mau duduk, bangku nyamperin, Bu. Beda sama kita. Kalau kita kan mau duduk ramparnya kayak dulu, ya. Orang kaya kagak, langsung diangsongin. Begitu duduk, disodorin daftar menu spesial. Daging sapi Australia terbaik, stik daging sapi Australia terbaik, kokitnya dari Korea dan Jepang, satu porsinya 25 juta. Orang kaya biji mana jadi kaya 25 juta. Begitu dia mau pesan, ingat kata dokter Bapak, kolesterolnya 400. Tadi akhirnya dia pilih lagi, masih tetap dia cari daging. Dia pilih sate kambing gunung, bukan kambing domba, bukan kambing Jawa, kambing gunung. Jadi Facebook bisa naik kurma, kambing gunung. Kokinya dari Madura. Nama dulu kan itu tukang sate ya, dari Madura kokinya. Satu porsinya 20 juta. Begitu dia mau pesan, ingat kata dokter Bapak, tekanan darahnya 350, kagak jadi. Akhirnya dia pikir-pikir, daging sapi kolesterol, daging kambing darah tinggi. Dia pilih roti bolu, kecupnya dari Belanda, coklatnya dari Italia, kokinya tukang masaknya dari Denmark. Satu loyangnya 15 juta, lembut, nikmat, lezat, luar biasa. Itu roti bolu, kalau dimakan dan dikunyah, ditelen kagak kacimater di tenggorokan. Bolunya bolu 15 juta. Wah, itu kalau makan bolu itu, Bu, tuh makan bolu itu ke kamar belakang, nggak kudu ngeden, nongeng bang, kudu ngeleleh. Bolu 15 juta.
Masya Allah. Akhirnya dia ingat kata dokter, bapak tensi gula darahnya 450, ratusan miliar. Daging sapi kagak jadi, daging kambing kagak jadi, roti bolu kagak jadi. ATM ratusan miliar, duduk di restoran bonafit, VIP, kelas mahal, kelas juragan, orang kaya, kelas cukong. Akhirnya yang dia pesen cuma bubur putih pakai kecap. Ya Allah. Tapi kalau orang beriman dikasih harta dia pandai bersyukur, mau berbagi dia sedekah, diuji dengan penyakit dia bersabar sehingga sakitnya bisa menghapus dosa, bahkan menyebabkan dia masuk ke dalam surga bighairi hisab. Makanya kita doain saudara-saudara kita yang sakit, biar Allah berikan kesembuhan. Amin. Itu ikan kita masalah luar biasa Pak. Ya, zaman sekarang kita bersyukur makanan apa juga udah ada. Benar. Di zaman orang tua kita dulu mana ada kenal dia buah pir, mana ada kenal buah anggur ya. Zaman kong kita dulu ya adanya buah kecapi, itu kok ditelan ke biji-bijinya. Makanya orang zaman dulu banyak yang mendelik di atas jalan, ngelorin biji kecapi, bawahnya lele jumbo bingung. Gua mau samper, ini romannya bukan makanan. Masya Allah, gua kagak samper tapinya romannya dia. Apa lele jumbo bingung. Zaman dulu, tapi sekarang buahan yang zaman kong kita kagak ada. Makanan semuanya udah nikmat. Orang tua kita dulu Masya Allah yang namanya makanan enak jarang ketemu, adanya kalau lagi lebaran bener. Iya apa ya? Dodol ketemunya udah paling favorit bener. Iya apa ya? Kalau kondangan makannya kue bungkus. Bener. Pengen makan ayam kalau lagi hajatan. Ya, kalau kagak hajatan mah pengen motong ayam syaratnya kudu 2. Kalau kagak kitanya yang sakit, ayamnya yang sakit. Bener. Baru dipotongin ayam betul. Ya, kalau ayam palanya udah melintir, pantatnya udah pada putih, berak kapur, baru dipotong 2 ayam. Masya Allah. Tapi zaman sekarang makanan apa yang kagak ada? Makanya anak zaman sekarang bongsor-bongsong, awaknya pada melar-melar, ya kulitnya juga pada halus-halus bener. Dia makanan apa gua ada, martabak aja udah macam-macam. Zaman kong kita dulu kalau pengen makan martabak kacang adanya di tontonan. Ya, sama kacang garing sama lepet. Bener apa bener? Itu kok kalau kita punya empok ada yang lancongin. Aduh. Masya Allah. Nah sekarang Masya Allah makannya pada bergizi, makanya pada kasih kerja. Orang tua kita dulu kalau pengen makanan yang nikmat, yang lezat, yang legit, ngupas singkong lemparin ke atas genteng, ke bulan-bulan, ke hujanan, ke anginan, langgain kucing sama tikus. Asal udah puluk berjamuran baru diangkat. Namanya gatet tuh namanya. Ntar asal udah berjamur, udah belang-belang hitam pada jamuran diangkat, direndam. Habis direndam digangsor, busrak gasrok. Dikukus di atas dangdang, kukusannya dari bambu. Ditutupin daun pisang, dilapisin sama topok. Bener. Baru ditutupin sama tutup panti yang bolongannya disumpel pakai kayu tirai. Ya apa ya? Baru nungguin matang, rebus aku, marudin kelapa, busrak gasrok. Rarapin satu garam. Makannya di atas galek, berdua nenek-nenek, tali kutangnya putus sebelah. Ya Allah. Diadopin berdua-dua, udah kayak ngadopin kembang pasir kalau saya ingat. Kerjaannya berat, masaknya pakai kayu.
Kalau pagi-pagi niupin luang bener. Orang tua kita dulu Masya Allah pada sabar. Kalau kita ingat orang tua kita dulu ya Pak, rasanya sedih. Makanya moga-moga orang tua kita yang menjadi wasilah kita lahir ke dunia, semoga Allah terima iman Islam dan dijadikan kuburnya taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita dulu biar katanya tinggalnya di kebun, tapi pada bisa beli kebun. Bener apa bener? Udah iya. Tuh orang zaman sekarang tempo-tempo rumahnya di pinggir jalan, malah kagak punya jalan ya. Bener apa bener? Ya apa ya? Yang kedua hikmah maulid, wayajiduna fil ibadah. Manusia banyak meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah. Yang tadinya sholatnya males-malesan, tambah tekun, tambah getol. Sholat sunatnya juga dikerjakan. Yang tadinya malas baca Al-Quran, tambah tekun, tambah getol. Ibadah meningkat. Rumah yang tadinya sepi baik, isinya timbang Facebook sama YouTube. Ya, setelah maulid mah ada lantunan ayat suci Al-Quran. Tuh, jadi manusia yang pandai bersyukur, istiqomah dalam ibadah, punya duit ibadah, kagak punya duit ibadah. Sebab ada model potongan manusia. Wa idaan amna alal insan a'rada wa na'a bidanihi wa idza masahu syarru fadu'ain alim. Ada model potongan manusia, kalau kamu beri nikmat, dia justru malah berpaling daripada aku, tapi begitu udah kebelangsak baru dia banyak-banyak berdoa. Masya Allah. Kalau lagi punya duit mah berendamnya di pantai matahari, ngendongnya di Cipanas. Ya Allah, begitu udah kagak punya duit balik ke komunitas, duduk di musola paling pojok. Man sembayangnya udah lain, rumahnya lemes, punya duit. Orang kan kalau kagak punya duit lemes ya. Diri juga sembayang merendeng, kepalanya mendeng, mata ngeriak, selangkian sarung dan miring gitu. Itu kagak punya duit asal begitu tuh. Masya Allah. Itu manusia begitu. Ada model potongan yang begitu. Setelah peringatan maulid, isi ibadah rumahmu, hidupkan dengan amalan agama. Jadikan rumah kamu masjid, jangan jadikan kuburan. Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Terangin rumah kalian dengan sholat-sholat sunat dan bacaan Al-Quran. Rumah yang baik di hadapan Allah, bukan rumah yang mentereng, yang dibangun dengan harga triliunan, tapi rumah yang baik di hadapan Allah, yang di dalamnya hidup amalan agama. Bila istri rajin ibadah, rumah tangga kan lebih berkah. Bekerja terasa indah, suami betah di rumah. Tapi bila istri lalai, suami ikut terbengkalai, lantaran jarang dimulai, akhirnya kecantol jablay. Nah, makanya istiqomah. Doa Nabi, Allahumma ja'alni sakura waj'alni sabura waj'alni sabira fi aini wa fi aini nasi kabira. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersyukur, jadikan aku orang yang sabar, jadikan aku orang yang melihat diriku kecil dan di hadapan manusia besar. Syukurnya baginda Nabi tidak menjadikan beliau ini meninggalkan ibadah, justru malah meningkat ibadah. Abu Abdillah Hudzaifah Ibnul Yamani beliau meriwayatkan, aku pernah sholat di belakang Rasulullah, sholat malam. Di rakaat pertama surat yang beliau baca adalah surat Al-Baqarah. Hatiku berkata, kayak roman-romannya ini baginda Nabi rukuh setelah membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. Begitu sampai 100 ayat surat Al-Baqarah, ternyata jalan terus baca ayatnya. Maka hatiku berkata, roman-romannya baginda Nabi baru akan rukuh setelah menyelesaikan surat Al-Baqarah. Selesai hatam surat Al-Baqarah, diterusin sama surat Ali Imran. Surat Ali Imran selesai, diterusin sama surat An-Nisa. Kemudian baginda Nabi rukuh.
Lama rukuknya baginda Nabi sama seperti lamanya beliau berdiri baca surat Al-Baqarah, baca surat Ali Imran, dan baca surat An-Nisa. Makanya Nabi sholat malamnya kakinya berbuka. Pernah Sayyidah Aisyah tidur, begitu dirampar rempeh, Nabi kagak ada di samping Sayyidah Aisyah. Bu, Bapak kalau tidur suka rampar rempeh kan? Hah? Ayam bener. Sayyidah Aisyah begitu tidur rampar rempeh, ternyata baginda Nabi kagak ada di sisinya. Begitu dirempel lagi kecemak betisnya, udah muncul lantaran bengkak karena lamanya berdiri ketika melakukan sholat malam. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal yang seperti itu? Bukankah dosamu telah diampuni oleh Allah, baik yang dahulu ataupun yang akan datang? Maka jawab baginda Nabi, apalah an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh kalau aku ini jadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Tuh, makanya jadi orang bersyukur. Bila suami pandai bersyukur, rumah tangga akan lebih makmur, anak istri pun pada akur lantaran rajin tafakur. Tapi bila kurang bersyukur, rumah tangga selalu terbentur, akhirnya pikiran melantur, tiap malam kagak bisa tidur. Tetangga beli mobil meriah, tetangga beli rumah setruk, akhirnya jangkat, jongkot, pelanggar, longo, bingung kan? Tuh, Masya Allah. Ibadah. Karena Allah ciptakan kita bukan buat nyari duit, bukan buat ngejar jabatan, tapi buat ibadah. Apa definisi ibadah? Definisi ibadah kata ulama ismu jam'in likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al zahiran wa batinan. Sebutan yang mencakup apa saja yang dilakukan seorang hamba, yang bisa datengin cinta dan ridhonya Allah, baik ucapan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka bagi umatnya baginda Nabi, apapun yang dia kerjakan, baik usaha dagangnya, kerjanya, nyari duitnya di tempat lain, pokoknya ngapain saja, ibadahnya, sholatnya, puasanya, hajinya, bahkan tidurnya, kalau bisa mendatangkan ridho dan cinta Allah, semuanya bernilai ibadah. Makanya menurut kaidah syara, ibadah itu at-ta'atul lillah bimtisali awamirillah ala lisani rasulillah. Menjunjung tinggi perintah Allah, melaksanakan segala yang diperintahnya, mengikuti sesuai apa yang disampaikan oleh lisan Rasul. Tuh. Makanya kalau kita usaha jangan ninggalin ibadah. Ya Pak ya, kita tempo-tempo kita ketipu mulu, kegocek mulu sama dunia. Benar apa benar? Emang dunia mah kalau diturutin dia masih sibuk. Makanya kata syair yaban bidunya mustaqbal qad qurahu tulul amal aulam yajal bigomlatin hatta dana minhul ajal. Wahai orang yang selalu sibuk unggah lari bujengin dunia, maka orang yang model begitu sudah ketipu sama panjang angan-angan. Hayalan baik Yaman bidunya mustaqbal qad qurahu tulul amal aulam yajal bigomlatin, atau senantiasa dia lalai baik dunia be dibledik-bledik, ngerti dibledik-bledik Pak, budak-budak dikejar-kejar, akhirnya subuh kesiangan, johor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, harus bayang-bayang ini. Tuh, emang dunia masih sibuk kalau kita turutin. Maka jangan tinggalin ibadah. Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, tafarraq bi ibadati amlau qalbaka jinnan wa amlau yadaika syukran. Rampungin dengan penuh kesungguhan ibadahmu kepadaku. Kalau kau selesaikan ibadahmu kepadaku, niscaya hati kamu akan menjadi kaya, tangan kamu akan dipenuhi rasa syukur.
Orang yang kerjanya tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, bagaimanapun berat pekerjaannya akan terasa ringan dalam hatinya. Betul apa betul Pak? Tapi wala tabaan anni, jangan kau jauh daripada ibadah kepadaku. Amlau qalbaka fakran wa amlau yadaika sublan. Kalau kau jauh daripada ibadah kepadaku, maka hatimu akan dipenuhi rasa miskin dan tangan kamu akan dipenuhi dengan segala sesuatu yang menjadikan kamu sibuk. Orang yang usahanya meninggalkan ibadah akan kerepotan dibuatnya oleh dunia. Walaupun ringan pekerjaannya, akan terasa berat dalam hatinya. Kagak sedikit orang yang kerjaannya timbang duduk di belakang meja, yang dilihat cuma data, yang dipegang cuma pena, tapi kepala pusing, dada rasanya nyesek, awaknya pengen marah-marah. Kenapa? Karena jauh dari ibadah. Tuh, kita umur kita kan kagak tahu ya Pak. Bener apa bener? Nah, kita ada di akhir zaman. Yang namanya akhir zaman, orang mati mendadak, udah kagak heran pisan. Bener apa bener? Makanya al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sulukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Mati datangnya tiba-tiba, kubur kotaknya amal. Sabar atas huru-haranya, tidak ada kematian melainkan telah ditentukan waktunya. Makanya orang mati mendadak kagak heran. Kata asau kam min sohihin mata bi ghairi billah wa kam min alilin asahina min adahri. Berapa banyak orang yang seger buger, sehat walafiat, jatuh ketepuk mati kagak kepungut, orang kacip proses sakit. Lagi main futsal ketepuk, lagi main tenis ketepuk, ada yang lagi berteduh di bawah pohon ketepuk kagak kepungut. Benar apa benar? Orang mati mendadak zaman sekarang tak heran. Nggak heran zaman sekarang udah canggih. Alfamart, Indomaret ada CCTV, masjid musola lampu merah ada CCTV. Yang kadang-kadang detik-detik kematian seseorang terekam oleh kamera. Ada yang lagi sujud mati, benar. Ada yang lagi baca Quran mati, benar. Macam-macam. Bahkan ada kesebelasan sepak bola dari Afrika turun lapangan, sebelas mati satu gede. Ada di YouTube-nya Pak, seragamnya merah. Dari Afrika turun ke lapangan, sebelas satu gede. Tuh, mati. Makanya zaman sekarang orang heran. Jangan merasa masih muda, sebab umur kita kagak tahu. Ada yang subuh masih hidup, menjelang johor udah diumumin, betul ada yang johor masih hidup, asar udah dirubung-rubung ada, asar masih hidup, maghrib udah ditangisin ada, maghrib masih hidup, isya udah diyasinin ada, isya masih hidup, subuh mati ada orang? Udah orang heran sekarang. Yang heran mas subuh mati, johor berada gede naik motor. Jadi heran Pak, subuh mah udah diajarin kagak bangun, udah dikomatin kagak bangun, udah disairin kagak bangun. Johor yang lain ke musola masih berada gede di pinggiran setu. Tuh makanya nih kata Nabi, tidak amsaita falatan tajri sobah wa ja asbahta falatan tajri masa. Kalau kamu berada di waktu sore jangan tunda sampai datangnya pagi. Kalau kamu berada di waktu pagi jangan tunda sampai datangnya sore. Jangan sokan nunda kebalikan umur kita kagak tahu. Yang ketiga, hikmah daripada peringatan Maulid wa yabuna kasiran minal mahabbati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan rasa cinta dengan rasa cinta yang banyak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semoga setelah peringatan Maulid ini banyak-banyaklah kita membaca selawat sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda. Yang keempat, wa yahmadunallaha ta'ala katsiran bi anna arsala ilaihim rasulahu liyahfaduhum ala sunnati wa syariatil Islam. Manusia banyak memuji Allah
karena Allah sudah mengutus kepada mereka seorang rasulnya agar Allah memelihara mereka tetap berada di atas sunnah dan syariat Islam. Maka dari itu hidupkanlah sunnah baginda Nabi. Salah satu di antaranya adalah salat berjamaah. Yang kedua banyak baca Quran. Yang ketiga rajin bersedekah. Yang keempat bersilaturahmi. Yang kelima jenguk orang sakit. Yang keenam nyolatin orang mati. Yang ketujuh kita saling mendoakan sesama muslim. Kalau ketemu afsus salam liman arabta wa malam takrab. Tebarin salam kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang belum engkau kenal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Gadis cantik bernama Siti Ruqayyah pergi ke toko beli sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.